Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Mata Ilahi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Sebelum kita mengetahui semua dari pengertian pengaruh sosial dan menurut para ahli, kita akan menjelaskan tentang pengertian pengaruh sosialnya. Pengertian pengaruh sosial merupakan proses terpengaruhnya perilaku orang lain oleh tindakan seorang individu atau kelompok seseorang. Sedangkan pengertian menurut para ahli psikologi berpendapat bahwa pola-pola hidup kebudayaan seseorang terhadap individu dan kepribadian individu. Setelah kita mengerti apa itu pengertian sosial dan pengertian menurut para ahli, maka kita menuju pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Yang pertama, rumah. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, ekonomi. Dan yang kelima, kesukuan etnik. Yang pertama, rumah. Ahli-ahli sosiologi, psikologi, klimatologi, dan psikologi sosial berpendapat bahwa pengalaman keluarga bagi anak adalah pengaruh sosial yang paling sangat penting di dalam kehidupan keseluruhan aliran perkembangan. Dalam keluarga, anak mulai mengenal dunia pertama yang memberi pengalaman berharga. Inilah pembentukan kepribadian dan menjadi alasan bagi kepribadian anak selanjutnya. Dalam keluarga, anak melakukan sosialisasi yang menjadi salah satu fungsi keluarga. Fungsi sosial utama keluarga secara benar melalui 4 bagian yang berhubungan dengan erat, yaitu menghasilkan kembali, memelihara, menempatkan, dan sosialisasi pemuda. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah ikut berperan aktif dalam rangka pembentukan kepribadian dengan jelas. Anak dalam mempelajari kebiasaan, sikap, individu lain, pengalaman baru, dan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan. Di sekolah, anak-anak memasuki dunia yang berbeda dengan di rumah. Baik anak-anak lain yang berbeda dengan saudara sekandung di rumah, kebiasaan dan aturan yang berbeda, maupun tugas yang dilakukan. Sekolah memberikan fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi pada anak, maka sekolah mempunyai peran penting tentang belajar sosial pada anak. Peran yang dimaksud adalah pertama, mengoreksi sikap dan tingkah laku sosial anak yang kurang baik, yang kurang berkembang dalam keluarga. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap dan tingkah laku sosial baru untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah mengembangkan mental anak dalam arti akademis melalui proses belajar di sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat merupakan dunia ketiga yang dialami oleh anak dan merupakan masa yang paling lama bagi anak di dalam kehidupannya sampai si anak ini menjadi dewasa, bahkan menjadi orang tua. Pada fase ini, anak lebih banyak menerima pengaruh dari luar dan pengaruh-pengaruh dari masyarakat juga ikut menentukan apakah anak akan menjadi orang yang baik sesuai dengan superego yang dimiliki, atau anak akan menjadi orang-orang yang jelek karena ia akan menuruti egonya sendiri. Di dalam masyarakat, faktor tetangga dan perkumpulan anak atau remaja sangatlah berperan aktif sebagai faktor-faktor pengaruh yang datang dari masyarakat di mana anak itu hidup. Dari pernyataan tadi yang sudah saya jelaskan menunjukkan faktor hubungan sosial, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, tetangga, dan perkumpulan pemuda mempunyai pengaruh sangat penting dalam rangka pembentukan sosial. Hal ini dapat dimaklumi karena di dalam interaksi sosial itulah
anak-anak akan menemukan norma-norma sosial dan kehidupan mereka dalam melaksanakan kepribadian yang pada gilirannya mereka mewujudkan dengan bentuk tingkah laku sosial. Yang keempat adalah sosial ekonomi. Pengaruh keluarga, sekolah, masyarakat merupakan pengaruh yang dapat dirasakan oleh anak secara langsung dalam rangka pembentukan kepribadian anak tersebut. Namun, status sosial ekonomi juga merupakan pengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak, di mana pengaruh sosial ekonomi tersebut bersifat lahiriah dan ruhaniah. Keadaan yang bersifat lahiriah itu seperti kaya, miskin, pemimpin, orang-orang yang berpengaruh. Sedangkan keadaan yang bersifat rohaniah yaitu seperti berpendidikan atau memiliki ahli. Yang kelima adalah kesukuan etnik. Walaupun di Indonesia status kesukuan kurang atau tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian, akan tetapi teori ini perlu dikemukakan. Status kesukuan ini muncul karena adanya kelompok-kelompok orang tertentu yang hidup terpisah sebagai minoritas dan mempunyai perbedaan dengan sekitarnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh C.S. Jackson menunjukkan orang-orang negro yang berdiam di pedesaan selatan Amerika Serikat mempunyai pertumbuhan kepribadian yang tidak menyenangkan dalam kerangka pola kebudayaan Amerika. Hal ini akan terlihat dari kenyataan sebagai berikut. Pertama, orang-orang negro mengambil kompensasi dengan menunjukkan rasa bangga sebagai suku negro. Yang kedua, orang-orang negro mempunyai hubungan yang kaku dengan orang kulit putih. Yang ketiga, orang negro sering menunjukkan tingkah laku penyerangan terhadap suku lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan kesukuan sebagai ukuran sosiologis, sedangkan secara fisik perbedaan itu terlihat jelas. Kedudukan status kesukuan di dalam struktur sosial ditandai oleh beberapa faktor atau hal dari suku tersebut, antara lain: pertama, besarnya suku; kedua, perbedaan psikologis; ketiga, perbedaan kebudayaan; yang keempat, perbedaan nilai.